ya materinya ini nanti baru pengantar saja ya terkait dengan konsep besar bahasa Indonesia begitu ya. Nah, oke langsung saja ya untuk materi pada hari ini saya akan menyajikan terkait dengan hakikat bahasa Indonesia begitu. Nah, oke. Kalau mau dicatat monggo ya, ini ada beberapa pengertian nanti yang mungkin bisa membawa teman-teman semua untuk memahami konsep ini ya. Jadi untuk hakikat bahasa Indonesia sendiri itu nanti memang ada beberapa poin begitu ya. Ada beberapa poin, di sini ada 18 slide ya. Insya Allah nanti akan saya sampaikan semua. Yang jelas di sini kita harus benar-benar memahami hakikat bahasa terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama tujuannya adalah teman-teman semua nanti harus mampu menjelaskan hakikat bahasa manusia ya. Kemudian yang kedua adalah memaparkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, dan yang ketiga adalah menguraikan macam-macam ragam bahasa begitu ya. Nah, nanti ada beberapa ragam nanti yang perlu kita pahami bersama ya. Nah, oke, di sini yang pertama ya, pengertian bahasa sendiri. Jadi kalau kita membahas terkait dengan pengertian bahasa itu memang sangat bergantung kepada ahli atau latar belakang ahli yang menyampaikan begitu. Jadi kalau ahli itu menyampaikannya dia adalah latar belakangnya adalah orang sastra, ya tentunya berbeda dengan orang politik ya, berbeda lagi dengan orang ahli ekonomi dan sebagainya. Nah, di sini ada pengertian-pengertian terkait dengan bahasa ya. Nah, pengertian yang pertama adalah pengertian menurut Warduk ya. Jadi Warduk tahun 1972 itu pernah menyampaikan bahwa bahasa itu adalah sebuah simbol bunyi yang arbiter ya, yang digunakan untuk komunikasi manusia ya. Nah, jadi bahasa itu adalah simbol bunyi yang arbiter. Nah, apa itu yang dimaksud dengan arbiter begitu kan ya? Mungkin teman-teman masih asing dengan istilah ini. Jadi arbiter itu adalah hasil kesepakatan dari sekelompok orang begitu. Jadi kalau di sini teman-teman semua misalkan adalah mempunyai misalkan orang-orang Jawa ya. Orang-orang Jawa itu menyebut hari di mana kita tidak bersekolah itu namanya adalah prei gitu ya. Itu orang Jawa. Tetapi kalau orang Inggris menyebut hari di mana kita tidak sekolah dan kita tidak bekerja itu disebut dengan holiday gitu ya. Holiday. Jadi nah, maka dari contoh itu kita mengetahui bahwa oh, prei itu adalah simbol bunyi yang arbiter. Arbiternya oleh siapa ya? Hasil kesepakatan siapa? Hasil sekelompok orang, yaitu orang-orang suku Jawa gitu. Menyebutnya prei itu tadi. Nah, kalau orang Inggris, nah itu kan sekelompok orang juga. Mereka menyepakati bahwa kalau kita tidak sekolah, kalau kita tidak masuk sekolah, tidak, nah itu disebutnya adalah holiday, begitu. Ya, jadi hasil kesepakatan dari sekelompok orang, ya, begitu. Nah, berbeda lagi dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia menyepakati bahwa ketika kita tidak sekolah dan sebagainya itu disebut dengan libur. Ya. Jadi kalimat yang panjang itu tadi digantikan dengan satu kata yang arbiter, yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Begitu. Nah, kemudian dari arbiter itu tadi, akhirnya muncullah kumpulan kosakata ya. Kumpulan kosakata itu kan untuk menyederhanakan itu tadi. Dan itu menjadi salah satu tugas dari Balai Bahasa, begitu. Kemudian yang kedua ya, terkait dengan bahasa. Yang menurut Webster ya. Jadi bahasa adalah sebuah alat yang mengkomunikasikan gagasan atau perasaan secara sistematis melalui penggunaan tanda, suara, ya, gerak, atau tanda-tanda yang disepakati yang memiliki makna yang dipahami.
gitu ya. Jadi kalau ini lebih spesifik, jadi tidak hanya berupa suara, tetapi juga dia menyebutkan ada tanda-tanda yang disepakati, yang arbiter tadi ya. Kemudian lebih lanjut eh, Kencono ini menjelaskan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota sosial untuk berkomunikasi bersama, ya, berkomunikasi dan bekerja sama, dan untuk mengidentifikasi diri. Nah ini, jadi menurut Kencono ini lebih ke ilmunya adalah ilmu-ilmu sosial begitu. Kemudian yang terakhir, menurut Halliday dan Hasan, yang juga menjelaskan bahwa bahasa adalah salah satu dari sejumlah sistem makna yang secara bersama-sama membentuk budaya manusia, begitu. Nah, maka di sini kalau kita melihat dari Hasan dan Halliday ini kan dia lebih ke sosial juga ya. Sosial sekaligus dia melihatnya dari sudut pandang budaya, begitu. Nah, itu menurut ahli. Nah, dari keempat ahli itu tidak ada yang paling benar dan tidak ada yang salah, begitu ya. Semuanya benar, ya, semuanya benar. Karena apa? Mereka mempunyai sudut pandang masing-masing ketika mengartikan sebuah bahasa, ya. Jadi di sini memang ada kecenderungan, kecondongan gitu yang mungkin perlu kita pahami begitu. Nah, kalau dari kesimpulan saya sendiri, intinya adalah kalau saya adalah bahasa itu ya alat komunikasi begitu aja. Ya. Karena kalau tanpa bahasa memang kita tidak bisa menggunakan atau tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan kita begitu. Jadi bahasa adalah alat komunikasi sederhana, ya. Kemudian ya, di sini ada beberapa karakteristik bahasa, ya. Nah, karakteristik bahasa sendiri ini ada beberapa karakteristik dan di sini akan saya coba menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah bahasa adalah sebuah sistem, ya. Kita mengenal istilah sistem, ada mengenal sistematis, ya. Kalau sistematis itu berurutan, kalau sistem ya dia memiliki aturan, gitu ya. Contoh, ya. Contoh di sini Pak Arif punya kalimat yaitu bunga itu sangat indah. Ketika kalimat ini saya sampaikan kepada orang Indonesia, maka dia akan langsung bisa memaknai bahwa ketika saya mengucapkan ini, maka saya menggambarkan bahwa saya pernah melihat atau menunjuk bunga itu bentuknya sangat indah, entah warnanya sangat indah, atau wujudnya sangat indah. Begitu. Si pendengarnya paham ya dengan kalimat itu. Karena apa? Ini adalah sistem yang dibangun di dalam bahasa Indonesia. Ya. Coba kalau sistem itu dilanggar, maka kalimatnya akan menjadi aneh. Itu indah sangat bunga. Ya, itu indah sangat bunga. Nah, ini menjadi kita rancu gitu ya. Maksudnya apa ya? Nah, kenapa kita tidak bisa memahami kalimat yang satu B ini tadi? Nah, kita tidak bisa memahami itu karena dia tidak menggunakan sistem yang ada di dalam bahasa Indonesia, begitu. Ya. Nah, ini harus hati-hati. Makanya ketika kita berbicara, ketika kita mengungkapkan itu ya memang ada sistem yang harus kita buat ya. Kalau kita mengenal kalau dalam kaidah bahasa Indonesia itu kan ada SP, OK, ada subjek, predikat dan objek ya. Nah, di situ kita mulai memahami begitu. Kemudian yang kedua ya, contohnya adalah kebaikan itu abadi. Nah, kita jadi tahu, oh ternyata kebaikan itu sifatnya adalah abadi ya, atas selama-lamanya. Nah, kalau kalimatnya kita balik ya akan menjadi membaikkan itu abadi gitu ya. Wah, ini bingung ini. Memaknai kalimat ini menjadi rancu karena tidak memiliki sistem yang jelas begitu. Kemudian yang ketiga, kematiannya membuat warga kampung berduka ya. Nah, kalau ini dibalik atau tidak sesuai sistem, jadi kemampuannya berduka membuat warga kampung aneh ya, jadi aneh ya. Nah, maka dari susunan itu tadi memang dia memiliki pola ya.
pola yang kita kenal dan pola yang tidak kita kenal. Yang kita kenal tentunya akan mudah kita pahami. Makanya kalau dalam bahasa lisan ya, kalau dalam bahasa lisan atau bahasa tulis, kalau bahasa lisan itu adalah idealnya adalah menggunakan bahasa yang baik, tidak harus benar. Tetapi kalau dalam bahasa tulis wajib menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya. Karena kalau kita waktu kita komunikasi itu adalah intinya adalah efektif begitu ya. Nah, kecuali teman-teman semua berada di forum-forum resmi begitu ya. Nah, oke, selanjutnya ya, kita akan masuk ke mana? Materi yang selanjutnya yaitu terkait dengan bahasa merupakan sistem lambang yang arbiter atau manasuka dan konvensional. Nah, bahasa merupakan sistem simbol berupa bunyi ya dan tulisan yang dipergunakan dalam dan disepakati oleh suatu kelompok sosial. Tadi yang saya sudah jelaskan tadi ya, bahwa dia itu adalah arbiter gitu. Nah, contoh ya, kita menyebut binatang air yang bersih dan bernapas dengan insang, ya itu biasa kita sebut dengan ikan gitu ya. Nah, jadi kalimat yang cukup panjang itu tadi digantikan dengan kata ikan. Sehingga dengan menggunakan simbol itu, maka interaksi antar penutur itu jauh lebih mudah, lebih efektif gitu ya. Nah, ketika ada seorang anak yang minta makan kepada ibunya, dia bilang, "Bu, mau ikan," gitu ya. Nah, maka dalam mindset ibunya itu tanpa anak itu menjelaskan secara rinci, ya, itu dia akan tahu begitu, ya. Nah, bayangkan kalau dulu tidak ada simbol bunyi seperti ini ya, simbol untuk bahasa seperti ini ya. Maka seorang anak kalau mau makan itu ngomongnya sulit ya. Bu, mau hewan yang suka berenang dan ada siripnya dan bisa dimakan. Wah, itu membingungkan ya nanti ya. Ibunya bertanya-tanya, ini maksudnya apa gitu ya. Nah, itu. Maka kita patut bersyukur ya dengan adanya sistem lambang yang arbiter itu tadi. Nah, maka di sini salah satu tugas kita adalah melestarikan bahasa ya. Jadi arbiter itu diskusinya itu luar biasa. Saya dulu pernah mempunyai teman gitu ya, yang dia langsung dari balai bahasa begitu. Jadi untuk menyepakati satu kata atau sistem lambang itu tadi pertimbangannya itu sangat banyak ya. Pertimbangannya sangat banyak sehingga memutuskan kata itu bisa berhari-hari gitu ya. Untuk benar-benar karena apa? Kita harus mempertahankan ciri khas dari yang bersangkutan, dari bahasa yang bersangkutan gitu ya. Kayak bahasa Indonesia itu kan dia lebih lebih bahasanya kan memang menyesuaikan dengan lidahnya orang Indonesia. Nah, maka itu disesuaikan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, bahasa itu adalah bersifat produktif ya. Nah, apa maksudnya dengan bahasa itu bersifat produktif? Jadi kalau kita melihat di dalam bahasa Indonesia itu kan dia memfokuskan kepada bukan ke perubahan bentuk ya. Seperti dalam bahasa Inggris itu ada kan verb 1, verb 2, verb 3 yang dia akan menunjukkan lampau atau past tense, present tense dan sebagainya ya. Tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia tidak menggunakan itu, tidak menggunakan perubahan itu, tetapi dia menggunakannya adalah imbuhan ya. Nah, di sini saya menjelaskan dulu terkait dengan variasi dari bersifat produktifnya dari segi kata dulu ya. Kata itu kalau dalam bahasa Indonesia dia ada imbuhan per ya, per i dengan perkan saja artinya sudah berbeda ya. Per i dan perkan saja sudah berbeda ya. Kemudian memperi dan perkan sudah berbeda. Nah, maka di sini dari satu kata kita sudah bisa memiliki banyak sekali kosakata ya sebenarnya ya. Begitu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, maka itu yang membuat kaya. Belum lagi kalau kata itu tadi kita kombinasikan dengan kata yang lain ya. Contoh teman-teman semua. Kalau sekarang saya minta untuk membuat kalimat, pasti komponennya berbeda-beda.
ya. Pasti berbeda-beda. Ada yang menjelaskan nama saya adalah gitu ya. Contoh kemarin waktu simulasi e-learning-nya kita mengetikkan satu kata pasti jawabannya berbeda-beda. Apa kesan kalian hari ini? Nah, itu sudah menggunakan kata yang berbeda-beda, susunannya yang berbeda ya. Sehingga itu makanya bahasa itu memang sifatnya adalah produktif itu tadi. Nah, belum lagi ketika kita membahas kalimat ya. Kalimat dipadukan dengan kalimat yang lain, paragraf dipadukan dengan paragraf yang lain. Makanya di seluruh dunia ini tidak ada buku yang benar-benar mirip, itu nggak ada. Kecuali buku plagiat ya. Nah, buku plagiat itu mungkin ya. Tapi kalau benar-benar hasil karangan sendiri, novel itu saja berbeda kok. Lagu itu juga berbeda. Ya, saya melihat lagu dari tahun 70-an sampai sekarang, nggak ada itu kata-katanya yang sama persis, itu nggak ada. Pasti beda. Walaupun judulnya sama-sama, misalkan judulnya misalkan apa ya, ngamen ya. Ngamen itu aja udah ada ngamen 1, ada ngamen 2, ngamen 3 dan seterusnya. Yang isinya memang berbeda-beda begitu. Nah, maka itu adalah bahasa bersifat produktif di situ ya. Nah, kemudian ya bahasa memiliki fungsi dan variasi. Ya, maka di sini kan bahasa itu adalah fungsinya adalah salah satunya adalah untuk mengekspresikan pikiran, perasaan dan sebagainya. Ya. Kemudian variasi ya. Kalau variasi itu adalah biasanya kita sebut juga dengan ragam bahasa ya. Jadi dia mempunyai variasi yang berbeda-beda antara seorang dokter dengan seorang guru, ya itu tentunya sudah berbeda dalam berkomunikasi. Guru dengan pedagang, ya pedagang dengan ustadz misalkan, nah itu sudah berbeda. Bahasa yang digunakan sudah berbeda, begitu. Nah kemudian karakteristik bahasa ya, nah ini salah satu karakteristik bahasa itu kita mengenal bahwa kita mengenal dua istilah ya. Kalau di sini yang saya jelaskan adalah idiolek ya. Tapi kita juga mengetahui adanya dialek ya. Nah, apa bedanya antara dialek dengan idiolek begitu? Nah, kalau dialek itu kan ciri khas berbahasa yang dia mencerminkan suatu daerah tertentu. Contoh ya, yang paling adalah orang Kebumen ya. Orang Kebumen dengan ngapaknya misalkan. Orang Purbalingga dengan ngapaknya dan sebagainya. Nah, itu adalah dialek gitu ya. Itu dialek. Jadi lebih spesifik, lebih ke daerahan begitu. Tapi kalau idiolek ya, teman-teman semua itu antara orang yang satu dengan orang yang lain itu memiliki idiolek yang berbeda-beda gitu ya. Contoh sederhana misalkan Mas Elang ya, Mas Elang dari jauh itu ngobrol dengan temannya gitu ya. Dan itu suaranya terdengar dari jarak 10 meter misalkan. Nah, tanpa kita melihat Mas Elang terlebih dahulu, tapi kita mendengar suaranya Mas Elang, ya, kita akan tahu, oh itu Mas Elang itu, gitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan idiolek. Ya. Jadi tanpa melihat kita sudah tahu, oh ini si A, oh ini si B, oh ini si C. Ya. Walaupun memang idiolek ini memang ada beberapa orang yang sama, ya. Tapi saya menemukan jarang banget gitu ya. Jarang banget orang yang suaranya itu mirip gitu ya. Itu jarang. Nah, karena apa? Itu adalah ciri khusus ya, yang dia mungkin dalam pilihan katanya, penataan kalimat, kemudian aksentuasi, ya, intonasi. Nah, itu antara orang yang satu dengan orang yang lain berbeda. Ya. Nah, itu dinamakan dengan idiolek. Jadi cukup jelas ya antara idiolek dan dialek tadi. Nah, kemudian fungsi bahasa ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah fungsi personal ya. Fungsi personal itu tadi untuk mengungkapkan pendapat ya, sikap, pikiran, ide, gagasan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fungsi regulator ya. Nah, fungsi regulator ini adalah untuk mempengaruhi ya. Jadi untuk bujuk, kemudian untuk merayu, untuk memohon dan sebagainya ya. Kayak teman-teman semua misalkan ini mau menjelang Lebaran, nah itu kan biasanya
sama ibunya atau sama ayahnya kan biasanya, ya mau saya dibelikan baju, saya kok dibelikan apa-apa. Nah, itu menggunakan fungsi regulator. Ya. Kemudian ada fungsi interaksional, yaitu penggunaan bahasa untuk menjalin kontak dengan atau hubungan sosial. Nah, ini lebih penekanannya adalah untuk basa-basi. Ya. Nah, ini kemudian untuk simpati, penghiburan, dan sebagainya. Jadi, fungsinya membangun interaksi sosial, gitu ya. Interaksi sosial. Kemudian, fungsi yang keempat, ya, fungsi informatif, ya. Jadi, penggunaan bahasa untuk menyampaikan informasi, ilmu pengetahuan, atau budaya. Nah, ini memang seperti Pak Arief sekarang ini ya. Jadi ini menggunakan fungsi untuk informatif ya, jadi menjelaskan ya. Jadi saya menjelaskan informasi, pengetahuan, dan sebagainya, itu menggunakan fungsi informatif. Kemudian fungsi yang kelima yaitu heuristik ya. Heuristik itu jadi adalah untuk menggali ya, seperti tadi ya, wartawan, kemudian itu. Kemudian apa? Minta penjelasan ya, minta ini. Nah, maka itu fungsinya adalah fungsi heuristik. Ya. Ketika teman-teman nanti selesai dari mata kuliah ini, kemudian kita diskusi, nah itu menggunakan fungsi heuristik. Kemudian fungsi imajinatif, ya. Fungsi imajinatif ini adalah untuk memenuhi atau menjelaskan estetika indah, yaitu lebih ke karya sastra, lagu, puisi, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah fungsi instrumental, ya. Nah, di sini adalah untuk mengungkapkan keinginan dan kebutuhan pemakainya. Ya, jadi seperti saya ingin gitu. Kemudian saya apa, saya apa. Nah, itu lebih ke fungsi instrumental. Nah, kemudian ini contoh ya teman-teman semua terkait dengan ragam bahasa ya. Ragam bahasa atau variasi bahasa di sini. Contoh ada aris ya, aris dan kondektur ya, babang-babang kondektur ini. Jadi aris itu ngobrol gitu ya, Bang, lewat Senin gitu ya. Enggak, Dek, hanya sampai Pasar Baru. Kalau begitu maaf, Bang, saya turun di sini saja. Kiri, terima kasih, Bang. Nah, ini adalah contoh percakapan lisan gitu ya. Secara kaidah memang ini tidak benar ya. Tetapi secara aturan ini menggunakan bahasa yang baik. Karena apa? Antara aris dan kondektur ini sudah tahu atau sudah paham maksudnya gitu ya. Bang lewat Senin ya, ini kita analisis ya. Bang lewat Senin itu maksudnya adalah bus ini mau lewat Senin atau tidak gitu ya. Kemudian di sini hanya sampai Pasar Baru. Nah, maksudnya bus ini hanya sampai pada Pasar Baru, jadi tidak lewat Senin. Nah, akan sangat ribet sekali kalau kita menggunakannya adalah menggunakan yang kalimat yang baik dan benar ini tadi. Nah, itu kerepotan itu. Karena apa? Kalimatnya jadi panjang ya. Bang, apakah bus ini lewat Pasar Senin? Maaf deh, bus ini tidak melewati Pasar Senin. Bus ini hanya sampai di Pasar Baru. Kalau begitu, saya salah naik bus. Saya minta maaf, Bang. Saya turun di sini. Boleh, sopir ada yang mau berhenti di sini. Kiri. Terima kasih, Bang, atas kebaikannya. Nah, maka ini, kalau bicaranya seperti ini, mungkin si anak ini tadi sudah sampai Pasar Baru ya. Karena ngobrolnya terlalu panjang ya. Nah, maka dalam bahasa lisan itu masih diperbolehkan ya, menggunakan bahasa yang baik ya, tidak harus benar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di sini ada contoh ragam bahasa di sekolah ya. Kemudian di sini juga ada contoh ragam untuk sambutan. Nah, di ragam sambutan ini tadi ya, teman-teman harus menekankannya adalah pada pilihan kata ya, pilihan kata. Nah, ini kalau dalam berada di situasi resmi seperti ini, kita memang sebisa mungkin menggunakan bahasa yang formal ya, kemudian yang mudah dipahami juga ya. Jadi kan ada istilah bahasa yang baik dan benar. Jadi baik dan benar itu adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah dan juga mudah dipahami. Nah, karena di sini sambutan ya, jadi teman-teman semua sebagai seorang misalkan jadi ketua RW begitu, maka harus memberikan sambutan yang formal begitu. Pilihan katanya, susunan katanya juga mengarah ke kaidah yang baik dan benar, meskipun dia
bahasanya bahasa lisan, begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahasa tulis ya, dalam sebuah artikel atau dalam sebuah, maka teman-teman semua, ketika kita menggunakan ragam bahasa tulis, itu hati-hati, gitu ya. Karena apa? Ketika kita menggunakan ragam bahasa tulis ini tadi, kemudian kita tidak istilahnya tidak bisa menggunakan kalimat yang baik atau susunan yang jelas, maka akan terjadi multitafsir. Jadi kalau kita melihat kasusnya di persidangan dan sebagainya itu kan sebenarnya kan itu adalah banyak pasal-pasal yang dia itu ambigu gitu. Jadi bisa ditafsirkan ke banyak hal gitu. Nah, itu hati-hati ya. Nah, maka teman-teman semua ketika memahami ini ya, teman-teman semua hati-hati. Contoh saja juga ketika teman-teman mengirimkan WhatsApp gitu ya. Antara orang yang satu dengan yang lain itu aja sudah kita penafsirannya sudah berbeda. Contoh ya, si A, ini orangnya terkenal lembut ya. Ketika meng-WA gitu ya, kirim WhatsApp, dia akan menyampaikan dia sama-sama mengetikkan ya, orang yang lembut tadi bacanya juga lembut gitu ya. Tetapi kalau orang sudah mindsetnya orangnya itu sudah tergambarnya dia adalah kasar dan sebagainya, maka huruf Y dan A tadi dibacanya juga kasar gitu ya. Maka itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi. Nah, kemudian yang di slide yang terakhir ya, nah ini adalah ragam bahasa ya. Ragam bahasa itu sangat dipengaruhi oleh 3 hal ini, yaitu media atau sarananya, kemudian penuturnya, dan yang terakhir adalah pemakaian atau pokok persoalan. Ya. Di sini ada tulis, lisan, ya, dialek, ya, kemudian di sini di media lisan ya, di media atau sarana ya, ada lisan dan tertulis. Kemudian untuk penuturnya ada dialek, terpelajar, resmi, tak resmi. Kemudian untuk pokok persoalan ini banyak sekali sebenarnya, tapi Pak Arief hanya menuliskan untuk jurnalistik, hukum, niaga ya, atau perniagaan, jual beli, kemudian untuk sastra. Ya. Nah, mungkin ini yang bisa Pak Arief sampaikan ya. Kemudian nanti teman-teman semua, materi akan saya share via WA, ya, atau mungkin saya kirimkan e-learning juga nggak apa-apa. Nanti dalam bentuk PDF, nanti saya share via WA, bisa. Ya, begitu. Ya, Pak. Nah, silahkan teman-teman, ini masih ada waktu 7 menit 35 detik, ya. Sebelum Zoom-nya otomatis tertutup, begitu. Yang mau tanya, silahkan. Dari apa yang saya sampaikan, yang mau bertanya langsung aktifkan mikrofonnya, kemudian menyampaikan pertanyaannya, ya. Gitu. Ada, silahkan. Sudah jelas semua? Jelas, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Yes. Cukup jelas ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Yang lain monggo, mungkin ada yang dibingungkan untuk ada dialek, kemudian ada idiolek. Ya, arbiter tadi sudah cukup jelas ya untuk arbiter ya. Itu beberapa istilah baru ya, mungkin kalau arbiter dan sebagainya. Tapi kalau untuk dialek dan sebagainya, teman-teman saya yakin sudah tahu dialek, tapi idioleknya mungkin yang tadi memang penjelasan itu. Monggo.
Sudah? Sudah semua? Kok keren banget tau, paham semua. Mas Eko nggak tanya, Mas Eko? Suaranya lancar tidak tadi? Terdengar lancar? Iya, Lancar, Pak. Pak. Alhamdulillah lancar, Pak. Oh, iya. Lancar. Iya. Lancar, Pak. Oke. Ya. Tadi sebelum ini ada kuliah yang lain. Ada, Pak. Ada, Pak. Siapa tadi, Mbak? Tadi ada batik itu Batik. live. Nah, ya. Pak Toifur ya? Bulan. Oh, Bulan. Pak Agris tadi. Kenapa Agris? Pakai Zoom juga akhirnya? Iya, Pak. Oke. Gimana kuotanya sudah habis semuanya? Hari terakhir ya kayaknya ya ini ya? Waduh. Koneksinya lambat. Kuotanya aman toh? Udah aman, Pak. Boros, Pak. Ini, Pak. Udah habis, Aman, Pak. Habis berapa ini? Sudah berapa giga habisnya? Pak. Satu hari udah dua Hari Satu hari berapa? 2 mata kuliah itu 1 giga, Pak. 2 mata kuliah 1 giga. Iya, Pak. Iya. Saya 2 mata kuliah 2 giga malahan. Bener. Kemarin saya cek toh. Ini ternyata 2 mata kuliah habisnya 2 giga. Karena saya kan juga nanti recordingnya ini kan juga saya upload gitu. Saya upload di YouTube, kemudian dari YouTube nanti saya kirimkan lagi ke e-learning begitu, atau enggak nanti linknya saya bagikan ke teman-teman. Jadi kalau ini full kayaknya, full 28 mahasiswa ada semua ya. Tapi nanti kalau pengen lihat hasil rekamannya nggak apa-apa. Nanti pasti saya sediakan gitu. Jadi nanti kalian kan bisa ngecek kayak apa sih pas waktu saya masuk dan sebagainya. Nah itu. Ya termasuk chat-chatnya juga terekam nanti. Ada rekamannya sendiri, tapi dalam bentuk TXT. Gitu. Oh iya, untuk mata kuliah ini Pak Arif belum memberi tugas dulu ya. Karena ini masih konsep awal, jadinya saya agak kebingungan ini kalau ngasih tugas ya. Nggih, Iya, Pak. Pak. Jangan tugas dulu, Pak. Udah Iya. banyak. Tugasnya banyak banget, Pak. Kalau yang lain juga tugasnya banyak ya. Iya, banyak, Pak. Banyak. Iya ya, saya juga mikirnya kadang wah, nek kabeh ngasih tugas kok ketoknya nggak keren gitu. Saya tak ngalah sih lah, besok aja tugasnya. Iya, Pak. Gantian. Nggak usah ada tugas, Pak. Nggak usah. Nggak usah. Iya. Ya Bismillah, semoga nanti Tapi materinya cukup kok. Gampang kalau di bahasa Indonesia gampang. Nanti tinggal feedback pengalaman aja, gitu. Oke, begitu ya. Nanti teman-teman, ini sudah waktunya tinggal sekitar 1 menit lagi, ya. Dan nanti kalau masih ada pertanyaan mungkin terkait dengan materi saya, bisa japri saya nggak apa-apa. Atau mungkin kemarin kalau mau cari bukunya ya, tapi sekarang kayaknya tidak mungkin ya, bisanya online, monggo saja. Tapi ini buku yang kemarin salah satu saya sumber materi tadi dari sini ya, dari sini. Nanti kalau mau bagi yang sudah punya, mau dibaca-baca dulu boleh. Nanti untuk penguatan ya, karena nanti proyek kita akan lebih banyak ke pembelajaran gitu.
Ya. Itu ya. Terima kasih ya semuanya ya. Sudah bergabung di kelas ini. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nanti untuk link-link dan sebagainya material nanti saya sampaikan lebih lanjut. Itu ya. Pak. Oke, gitu aja Mbak, semua Mbak, Mas semuanya.